Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini, di mana kita akan mengikuti ibadah keluarga bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya semangat persekutuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan tetap menyala, sehingga melalui ibadah ini namanya semakin dikenal oleh seluruh ciptaan. Pemberita firman dalam ibadah keluarga pada malam hari ini dipimpin oleh Pendeta Mora Simatupang. Umat mari berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 18, 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah yang mempunyai kehidupan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lalui. Dan hingga pada saat ini Tuhan, kami mau memuji serta memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami, ibadah keluarga pada malam hari ini. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 161 ayat 2 sampai dengan 6. Kami ulangi, Mazmur 61 ayatnya yang kedua sampai dengan 6 yang menyatakan, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya.
Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau, ya Allah, telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Umat silakan duduk. Kita menyanyi dari Gita Baptis 300 baitnya yang pertama, Kepadamu ku berdoa. Umat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami umat tebusan-Mu bersyukur kepadamu ya Yesus, penolong kami, yang tak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Di malam ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab. Dan firman-Mu itu adalah tuntunan bagi kami. Dan firman-Mu itulah yang mengajarkan kepada kami apa yang Tuhan minta untuk kami lakukan, supaya kami dapat menerima apa yang kami harapkan yang berasal dari Tuhan. Kami siapkan hati kami di tempat kami dan di rumah kami masing-masing, Tuhan. Dan Alkitab telah terbuka di hadapan kami. Maka tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bila Anda di rumah memungkinkan bisa berdiri, mari berdiri. Jika tidak apa-apa duduk.
saja. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini dari kitab atau Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal 11 pada ayat 9 sampai dengan yang ke-13 demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Untuk bahasan kita atau renungan atau pembacaan pengajaran bagi kita pada malam ini dari yang kita baca tadi tentang hal berdoa. Barangkali soal berdoa bukanlah hal yang harus dipersoalkan lagi dalam hidup orang Kristen. Tetapi mari kita segarkan kembali pemahaman kita untuk menyemangati kita lagi di dalam hal berdoa. Yang kita baca tadi ayat 9 sampai 13 itu diawali dengan ayat 1 sampai dengan 8. Yang dimulai dengan sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa kami, murid-murid Yesus itu meminta kepada Tuhan Yesus supaya mereka diajari berdoa. Ajarlah kami berdoa, kata mereka kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka minta diajar? Padahal mereka sudah tahu berdoa. Sedikit catatan buat kita ibu bapak sekalian. Dalam hidup orang Yahudi saat itu, rumusan doa itu ada 3 pokok. Atau rumusan doa itu ada 3. Doa resmi, doa wajib, dan doa bebas. Jadi mereka sangat tahu itu, tapi mereka lebih terfokus pada doa resmi dan doa wajib sehingga agak mereka terbiasa dan agak membosankan. Sementara mereka melihat Yesus ketika Yesus berdoa, ketika Yesus berlutut karena berdoa, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis berdoa, sering dilihat oleh murid-murid Yesus. Ada sesuatu yang mereka saksikan, mereka lihat ketika Yesus berdoa ada suatu suasana di wajah Yesus yang menggambarkan satu suasana yang nikmat. Suasana di wajah Yesus tergambar ketenangan ketika berdoa.
Demikian juga di wajah murid-murid Yohanes. Maka murid-murid Yesus ingin menikmati doa itu, bukan sekedar doa resmi yang sudah begitu monoton dari hari ke hari. Seperti doa wajib itu adalah doa yang antara lain 3 kali sehari harus diucapkan oleh mereka, dan doa yang sama. Oleh karena Yesus menjawab dan merespon permintaan mereka. Dan di ayat 1-4 Yesus mengajarkan inti isi doa. Inti doa itu doa disebut, kita di gereja sekarang pakai istilah doa Bapa Kami. Sebenarnya itu adalah inti dari satu isi doa. Bukan hanya itu isi doa. Yang kedua diajarkan oleh Yesus yaitu ayat 5-8, yaitu sikap atau bagaimana sikap berdoa. Digambarkan seperti 2 orang bersahabat, ketika satu orang datang tamu, temannya dia tidak punya apa-apa, dia datang ke rumah temannya meminta, temannya sudah tidur tapi dia tidak bosan-bosan terus mengetok pintu rumah temannya yang sudah tidur itu, akhirnya teman itu juga bangun untuk menolong dia. Itu sikap, tidak bosan berdoa. Saudaraku sekalian yang ada di rumah, yang diberkati oleh Yesus Kristus, oleh karena itu di ayat 9-13 ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang beriman untuk kita sekalian agar mengalami keakraban dengan Tuhan dalam doa, agar menikmati satu persekutuan dengan Tuhan dalam doa. Sebagaimana kita sudah tahu semua, doa itu adalah salah satu komunikasi. Tapi sebenarnya saya memperdalam, tidak hanya komunikasi dengan Tuhan, adalah satu perjumpaan dengan Tuhan. Satu percakapan dengan Tuhan. Satu pertemuan dengan Tuhan. Jadi Yesus mengharapkan supaya orang yang beriman pada Yesus Kristus memiliki keakraban dengan Tuhan di dalam doanya. Karena itu bagaimana berdoa supaya memiliki keakraban dengan Tuhan. Yesus mengajarkan di ayat 9 dikatakan, oleh karena itu, kata Yesus, aku minta kepadamu, atau berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan seterusnya ayat. Saudaraku sekalian, sini mau dikatakan oleh Yesus, oleh karena itu orang beriman pada Yesus Kristus dalam doanya meminta kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mengetok hati Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, carilah wajah Tuhan, ketoklah hati Tuhan. Itu di doa itu. Jadi bukan sekedar bla 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 bla, tapi meminta kepada Tuhan. Jadi waktu dikatakan ini, mintalah bukan minta kemana-mana, carilah bukan cari kemana-mana, ketoklah bukan mengetok sana sini, tapi mintalah kepada Tuhan. Carilah wajah Tuhan, ketoklah hati Tuhan di dalam doamu itu. Dari pedoman ini atau petunjuk yang berikan Tuhan Yesus Kristus itu, oleh karena itu orang beriman kepada Yesus Kristus, kita sebagai orang gereja yang sudah tahu berdoa, mari kita kembali menegarkan pengalaman kita. Yang pertama, berdoalah dengan tekun, yaitu meminta kepada Tuhan dengan tekun. Meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Tidak hanya soal kesulitan, tapi di tengah-tengah keadaan hidup ini, minta kepada Tuhan petunjuk.
Minta kepada Tuhan jawaban atas apa yang Anda butuhkan, jawaban yang Anda butuhkan. Dalam hidup ini ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup kita. Mintalah jawabannya pada Tuhan melalui dalam doa Anda. Ketika Anda sesuatu yang Anda rencanakan, sebelum Anda putuskan, mintalah kepada Tuhan petunjuknya dengan tekun. Juga di dalam doa itu sambil meminta, carilah wajah Tuhan. Ketika kita berdoa, kita cari wajah Tuhan dalam doa kita cari wajah Tuhan itu. Sebab seperti khotbah tadi di hari Minggu, yaitu ketika Yesus berdoa, wajahnya bersinar. Karena berjumpa dengan Sang Bapa, dia cari wajah Sang Bapa. Wajah Bapa itu, wajah ilahi itu memantul kepada wajah Yesus dan wajah Yesus bersinar. Cari Tuhan dengan tekun di dalam doa itu. Cari wajah Tuhan. Sebab ibu bapak ketika kita berdoa banyak godaan. Kadang-kadang kita berdoa yang kita lihat wajah orang kita tidak sukai, wajah orang yang kita senangi atau lain sebagainya. Kita berdoa sering banyak tergoda. Disitulah dengan tekun kita cari wajah Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita dalam doa itu untuk mau berjumpa dengan Tuhan, mau melihat wajah Tuhan. Sebab jika seperti Musa turun dari gunung Sinai, dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia turun, orang melihat di wajah Musa yang berjumpa dengan Tuhan itu ada wibawa ilahi. Ada sesuatu yang luar biasa. Karena dia mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan tekun. Ketika ada godaan saat saudara berdoa, ada godaan menimpangkan pikiran Anda untuk melihat sesuatu yang enggak perlu, mengingat sesuatu yang perlu, sehingga itu yang Anda lihat, langsung arahkan, fokuskan lagi, cari wajah Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Dalam doamu. Bahkan kadangkala ketika kita berdoa malah tertidur. Tapi kalau kita sama seperti mencari teman, kita janjian, kita bertemu di sana, dan kita belum lihat, kita akan berusaha mencari teman itu sampai ketemu. Demikian juga mencari wajah Tuhan dalam doa. Kalau itu ada kerinduan, kita akan dapat lakukan. Yang ketiga, yaitu percaya kepada Tuhan selaku Bapa bahwa Dia yang mengabulkan doa kita. Jadi dalam doa itu kita harus ada sikap hati yang percaya. Bukan sekedar kita mengungkapkan kalimat-kalimat permohonan, kalimat syukur, tetapi harus dilandasi juga dengan percaya kepada Tuhan. Yaitu dengan percaya itu kita mengetok hati Tuhan. Kita mengetok hati Tuhan. Dan kita percaya kalau kita ketok hati Tuhan dengan kerendahan hati. Kalau kita meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita mencari Tuhan dengan wajah Tuhan dengan kerendahan hati, maka percayalah bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Sang Bapa. Yang digambarkan tadi, seorang yang punya anak, kalau anaknya minta telur, dia tidak akan dia beri kalajengking dan lain sebagainya.
Kalau anaknya minta roti, dia tidak akan kasih batu. Artinya itu, Yesus mengajarkan kita di dalam doa kita supaya kita percaya Bapa itu mengasihi kita, yang mau mengabulkan doa kita. Bila kita dengan rendah hati meminta kepada Dia, dengan rendah hati mencari wajah Dia, dengan rendah hati untuk mengetok hatinya. Di sini mau diajarkan oleh Yesus Kristus juga kepada kita dalam doa kita. Supaya kita menempatkan diri adalah sebagai orang yang membutuhkan Allah. Orang yang mau merendahkan hati kepada Allah. Kita yang membutuhkan. Barangkali saya mau katakan begini. Kita harus belajar bahwa bukan Allah yang membutuhkan kita. Tapi kita yang membutuhkan Allah. Itu harus ada dalam doa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sebagai orang beriman pada Yesus Kristus, mari saya ajak kita berdoa dengan sungguh, dengan tekun. Berdoa dengan rendah hati. Berdoa dengan percaya kepada Tuhan. Jadikanlah doa itu bukan bagaikan jajan rohani. Tahu jajan toh? Udah bosan makan ini dululah. Kalau sudah capek dalam hidup ini, ya coba doa kepada Tuhan. Jangan buat doa menjadi jajan rohani. Tapi jadikanlah doa menjadi nafas hidupmu, nafas kerohanianmu. Bangunlah selalu komunikasi dengan Tuhan dalam doa dengan tekun, rendah hati dan percaya. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kita imani dan amini janji-janjinya. Saya ulangi, kita imani dan kita amini janji Tuhan yang tak pernah berubah. Di dalam kesadaran, kita harus belajar rendah hati. Semuanya, mari kita berdoa seperti Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya itu mau mendorong kita untuk selalu menyadari. Kita jangan memaksa Tuhan, tapi mempercayakan diri kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Jadikanlah doa itu nafas hidupmu. Doa itu Ibu Bapak terakhir mau saya katakan. Doa itu bukan hanya sekedar tutup mata dan amin buka mata. Saya mau katakan misalnya jika Anda di tengah perjalanan di Transjakarta, istilahnya Transjakarta ya. Transjakarta sedang Anda di sana. Anda boleh berdoa. Boleh, silakan. Nggak usah bilang, Pak supir berhenti dulu, saya mau berdoa, lu tutup mata. Nanti ditabrak orang. Atau di jalan raya. Karena doa bukan soal tutup mata, buka mata. Tapi tutup hati dari hal-hal dan pikiran hal yang tidak baik. Buka hati kepada Tuhan. Ketika Anda dalam kesulitan atau ada permohonanmu, sambil di dalam mobil kendaraanmu dan sebagainya, serahkan Tuhan, ini kami, tolong kami. Amin.
Bapak di rumah masing-masing, saudaraku sekalian, mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan, kami memohon ampun karena kami jujur, Tuhan. Seringkali doa kami buat sekedar dalam hidup kami. Seringkali doa belum kami jadikan sebagai nafas kehidupan rohani kami. Tapi sebagai satu tambahan. Dan seringkali kami tidak tekun, tidak rendah hati dan tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kami. Seringkali kami masih menganggap itu sebagai sesuatu yang wajib saja. Bukan kesukaan. Ampunilah kami. Perbaharulah semangat dan pemahaman kami bahwa berdoa itu adalah merupakan perjumpaan dengan Sang Bapa, bukan sekedar komunikasi. Perjumpaan untuk menjadi akrab dan menikmati pertemuan dengan Allah. Karena Allah itu Sang Pengasih. Tolonglah kami, Yesus, sehingga sekali lagi doa kami jadikan nafas kehidupan rohani kami. Di mana saja dan kapan saja. Bukan dengan kalimat-kalimat yang panjang dan bertele. Tetapi meminta kepada Tuhan dengan rendah hati, mencari wajah Tuhan dengan rendah hati, mengetok hati Tuhan dengan rendah hati karena percaya kepada Tuhan. Yakinkan kami jawaban-jawaban dalam hidup ini akan kami terima dalam doa kami kepada Tuhan. Di malam ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPIB Pelita, yang sudah tinggal seminggu lagi 11 bulan berada secara ibadah di rumah. Tolonglah Tuhan, lawatilah setiap anggota jemaat dan warga jemaat Pelita ini dengan kemurahan-Mu. Nyatakanlah kasih karunia-Mu dan kemuliaan-Mu melingkupi hidup setiap warga jemaat di rumah masing-masing, dalam kegiatan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka masing-masing, dalam pelayanan mereka masing-masing. Jawablah setiap umat-Mu ini dalam doa-doanya, dan kabulkan doa-doanya Tuhan. Dan jika Engkau tidak berkenan atas doa yang diutarakan umat-Mu, ampunilah Tuhan. Dan tuntun umat-Mu berdoa dengan benar, yaitu tekun mencari Tuhan, tekun meminta kepada Tuhan, tekun untuk mengetok hati Tuhan dengan rendah hati dan percaya. Bapa, kami doakan jika ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kami mohon kemurahan-Mu ya Yesus. Alirkanlah kuasa surgawi mengaliri tubuh mereka sehingga penyakit itu menjadi hilang Tuhan dan mereka disembuhkan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui kasih-Mu, menegarkan hati mereka dan menguatkan mereka. Bagi mereka yang ada kesulitan, persoalan-persoalan dan lain sebagainya, baik di rumah, di sekolah,
di pergaulan, di pekerjaan, di pelayanan. Oh Yesus Kristus, dengarkan doa mereka dan luruskan hati mereka, sehingga doa-doa mereka menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dikabulkan oleh Tuhan. Banyak hal yang membuat kami berbeban berat Tuhan, pikiran kami goncang, rasa pusing, gelisah, karena ada hal-hal yang tidak dapat kami jawab dan kami selesaikan dalam hidup ini. Tuhan tolonglah kami. Melalui doa ini kami mohon, tolonglah kami. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami berdoa Tuhan di tengah upaya melaksanakan vaksinasi, sementara masih banyak orang belum percaya akan manfaat vaksinasi. Oh Yesus, kami berdoa memohon supaya itu semua tidak terjadi sehingga menghalangi pelaksanaan vaksinasi. Tolonglah supaya kami semua rakyat Indonesia sadar akan kebutuhan kesehatan itu, sehingga kami yakin bahwa vaksinasi merupakan salah satu cara yang kami percaya dipakai oleh Tuhan untuk mencegah menebarnya virus corona. Tolonglah Yesus. Jemaat Pelita tolong dalam pelayanannya, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, supaya semua dilakukan itu Tuhan di dalam kesadaran mendengarkan suara Tuhan, sehingga tidak dibuat itu sekedar untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi mengagungkan diri, tapi dibuat semuanya untuk sarana pelayanan, meneruskan kemuliaan dan kasih Tuhan kepada jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa kami yang kami bawa kepadamu. Melalui Kristus Tuhan telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dahulu memberkati kita. Oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Gita Bakti 82 ayat 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Persembahan kepada-Nya,
Hikmat Tuhan, jika memungkinkan mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur sudah diberikan berkat yang senantiasa mencukupkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami untuk juga menjadi berkat bagi sekitar kami, khususnya bagi gerejamu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gerejamu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat dalam ibadah keluarga hari ini. Berikut warta Pelita Rabu 10 Februari 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita. Ibu Bapak sekalian yang berada di rumah atau tempat masing-masing dari manapun saudara sedang mengikuti ibadah ini, bila mungkin mari berdiri. Jika tidak memungkinkan tetap saja duduk. Amanat pengutusan, kuatkanlah imanmu dalam menghadapi hari-hari di depan. Senantiasalah berdoa dengan tekun, rendah hati, dan percaya kepada Tuhan, agar hati kita dipenuhi damai dan sukacita. Mari kita bernyanyi. Tuhan
pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami, majelis yang bertugas bersama Bapak Pendeta, mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang berada di rumah yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus melindungi kita serta memberkati kita semua.